Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amelia NIM D1101911033. Masalah Di sini pencemaran saya akan udara menjelaskan pada era teknologi pada pengaruh masa ini dampak kelas pencemaran udara yang terhadap kesehatan. Hal untuk ini menambah dengan semakin banyaknya pemahaman masyarakat zat-zat awam polutan tentang yang dihasilkan dari bahaya kegiatan dari sehari-hari. populasi udara. Banyaknya pabrik-pabrik Udara. industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor yang setiap harinya menghasilkan polutan, serta kebakaran hutan yang mencemari udara bersih. Hal ini menjadi sumber masalah bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini. Udara yang telah tercemar oleh zat-zat polutan bukan saja mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi seluruh makhluk hidup dan lingkungan juga akan terkena efek dari pencemaran udara tersebut. Pada manusia akan mengakibatkan penyakit berbahaya seperti gangguan pernapasan yang biasa mengakibatkan kematian. Pencemaran udara ada yang dapat dilihat secara langsung, ada juga yang tidak dapat dilihat. Ada yang memiliki bau dan ada juga yang tak berbau. Banyak masyarakat awam yang belum paham akan pentingnya menjaga udara bersih dan risiko akan diakibatkan oleh pencemaran udara. Dalam pengenalan proses terjadinya penyebaran pencemaran udara kepada masyarakat umum bisa dilakukan dengan memberikan contoh secara langsung oleh pencemaran udara, seperti asap polutan yang keluar dari cerobong asap pabrik. Selain secara langsung, proses penyebaran pencemaran udara juga bisa dijelaskan dengan melakukan simulasi atau sebuah pemodelan untuk melihat sebaran polutan. Simulasi atau pemodelan yang dilakukan dapat dilakukan dengan menggunakan model dispersi Gauss untuk memodelkan proses sebaran dari konsentrasi polutan. Selain pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik industri, kebakaran hutan yang tak kunjung berhenti. Baru-baru ini telah terjadi kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan. Dampak global dari kebakaran hutan dan lahan yang langsung dirasakan adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, serta kerugian ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewan, semua akibat ulah manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Banyaknya tangan-tangan yang tak bertanggung jawab dalam kebakaran hutan mengakibatkan kesengsaraan. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sumber perkotaan dan industri. 2. Sumber perdesaan dan pertanian. 3. Sumber alami. Sumber perkotaan dan industri ini berasal dari kemajuan teknologi yang mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Sumber pencemaran udara untuk wilayah perdesaan atau pertanian, yaitu dengan penggunaan pestisida sebagai zat senyawa kimia, zat pengatur tumbuh, dan perangsang tumbuh,
virus dan zat lainnya yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman. Dampak dari pencemaran udara, yaitu ada banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara. Di antaranya mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan ekonomis, dan hujan asam. Kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung, dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan pada lingkungan ekosistem adalah kerusakan di mana lingkungan ekosistem tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup seperti akibat kebakaran hutan, merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kesadaran bagi masyarakat, kesadaran adalah sadar akan perilaku yang dilakukan. Kesadaran tentang lingkungan hidup mencakup banyak segi, antara lain segi kognitif atau pengetahuan dan keterampilan, segi afektif atau sikap, dan segi perilaku seseorang ketika terlibat dalam sebuah aksi lingkungan secara perorangan atau kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.